Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Zikir wa Tafkir channel yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, di hari dan bulan yang luar biasa, yakni bulan Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Tentu dari nikmat tersebut kita menggunakan dengan sebaik mungkin, ya, karena dari nikmat tersebut kita akan diminta pertanggungan jawab kelak di yaumil akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersama lanjutkan ya, untuk kajian dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah, pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam. Dalam kitab tersebut ada satu tema yang saya kira sangat menarik, yakni akhlak yang baik atau al-akhlak al-hasanah. Dan di antara akhlak hasanah ada sifat yang ini merupakan sifatnya para nabi, yakni al-haya, yaitu rasa malu. Dijelaskan dalam kitab ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya minal iman. Muttafaq alaih. Dalam hadis ini dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki dari Ansar yang pada waktu itu laki tersebut sedang menasehati saudaranya tentang perkara malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, yakni biarkanlah dia. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Muttafaq alaih. Dalam hadis ini ada satu penjelasan. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari bahwa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya di antara perkataan para nabi terdahulu yang ditemukan oleh orang-orang adalah apabila engkau tidak merasa malu atau tidak ada rasa malu, maka lakukan apa yang engkau kehendaki. Di sini maksudnya adalah apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu, maka ia akan berbuat sekehendak hatinya tanpa ada yang mencegahnya. Dan apabila ia sudah sampai kepada tingkat ini, maka ia tidak ada bedanya antara dia dengan hewan. Dengan kata lain, tidak ada bedanya antara manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan akal dengan makhluk yang lain yang tentunya tidak memiliki akal. Kemudian di sini ada penjelasan apa itu al-haya atau malu. Imam Zamakhsyari misalnya menyebutkan bahwa malu adalah perubahan di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela atau takut ketahuan dari aibnya. Begitu juga Imam Ar-Raghib, beliau salah satu ahli bahasa, menjelaskan tentang al-haya adalah ketidaksukaan jika kita dalam berbuat yang perbuatan tersebut
adalah sifatnya tercela. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka ada pengaruh dari sifat malu ini kepada kehidupan seseorang. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada umatnya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, muttafaq alaih. Ini juga diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, ya, termasuk juga Imam Muslim, ya. Dalam hadis ini, ya, bahwa sifat malu, ya, itu adalah atau tiada lain akan mendatangkan, ya, kebaikan semata. Hadis ini dikatakan bahwa al-haya atau malu itu adalah bid'un, ya, minal iman atau min su'batin minal iman, bagian dari iman. Hadis ini menjelaskan betapa sebuah kebaikan ketika seseorang itu mempunyai rasa malu. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya malu itu adalah dia akan takut, akan merasa malu, merasa tidak senang ketika aibnya diketahui oleh banyak orang. Maka dalam hal ini, ya, Rasulullah SAW sangat menjaga malu ini. Maksudnya malu apa? Malu ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pengertian malu itu mencakup malu terhadap manusia, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliqul alam atau khaliqul syai'. Malu terhadap manusia dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sopan atau yang tercela menurut akhlak atau moral. Sedangkan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malu di sini sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang mukmin. Ada dalam kondisi saat ini dia merasa sudah layak menjadi seorang yang alim, seorang yang bijak, padahal di sisi lain dia melakukan kemaksiatan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang akan malu, dia mengucapkan atau mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang baik, orang yang bijak, selayaknya seorang sahabat Rasulullah, seorang khalifah, ya. Tapi tidak mencerminkan, ya, pribadi-pribadi yang itu adalah bagian dari sifat malu. Karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita menjaga rasa malu ini menjadi bagian yang terpenting bagi hidup seorang mukmin, ya. Sehingga apa? Sehingga akan senantiasa tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan alhamdulillah, di bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, kita senantiasa mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari
kemaksiatan-kemaksiatan padanya, dan kita kembali istiqomah mendakwahkan Islam ini kepada seluruh kaum mukminin, seluruh umat di seluruh penjuru dunia, akan tegaknya Islam, syariat Islam di muka bumi ini. Semoga semua manusia yang ada di muka bumi ini senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas itu menjerumuskan dia kepada naru jahannam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.